Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang geometri transformasi. Sebelumnya kita telah bahas tentang refleksi. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang translasi dan dilatasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep translasi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menerapkan aturan translasi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep dilatasi dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menerapkan aturan dilatasi dalam memecahkan masalah. Pergeseran atau translasi. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya. Dan catur. Jadi ini memindahkan, translasi kan perpindahan pergeseran dari lantai bawah ke lantai atas, atau sebaliknya pergeseran seseorang dari lantai atas ke lantai bawah. Ini juga catur, ini papan catur, pergeseran dengan aturan tertentu. Perhatikan di sini, misal ada titik P, koordinatnya X, Y, digeser sejauh A satuan ke kanan dan sejauh B satuan ke atas, sehingga didapatkan bayangan titik P aksen, koordinatnya menjadi X ditambah A, Y plus B. Ini pergeserannya T, A, B. Di sini pengertian translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang datar yang jarak dan arahnya tertentu. Rumus translasi. Jika titik A koordinatnya X, Y ditranslasikan oleh T, A, B vektornya, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB, sehingga didapatkan X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus B. Contoh, tentukan bayangan persamaan garis 2X min Y sama dengan 5 oleh translasi T min 1, 3. Misal, X, Y adalah titik pada garis 2X min Y sama dengan 5. Sehingga X, Y jika ditranslasi pasti akan didapatkan bayangannya, yaitu X aksen, Y aksen. X, Y ditranslasi oleh min 1, 3. Sehingga bayangannya X min 1, Y plus 3. Artinya di sini X aksen sama dengan X min 1, Y aksen, sehingga X-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, min 1-nya, X aksen plus 1. Ini menjadi persamaan 1. Sedangkan untuk Y aksennya sama dengan Y plus 3. Didapatkan Y sama dengan Y aksen min 3. Ini menjadi persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita substitusi ke garisnya, yaitu 2X min Y sama dengan 5. X-nya diganti dengan X aksen plus 1. Y-nya diganti dengan Y aksen min 3. Kita kerjakan. Nah, didapatkan 2X aksen min Y sama dengan 0. Jadi bayangannya terakhirnya aksennya dihilangkan. 2X min Y sama dengan 0. Dilatasi. Nah, selanjutnya dilatasi, contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya contoh foto ya. Ada yang foto ukuran 2x3, ukuran 4x3. Jadi sama orangnya, hanya diperbesar atau diperkecil. Jadi dilatasi di sini adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran
memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun ini disebut faktor dilatasi. Faktor dilatasi ini dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya K. Itu ada titik P, A, B. K lebih besar dari 0, maka perubahan searah dengan garis dilatasinya. Ini searah. Jika K-nya kurang dari 0, maka perubahan berlawanan arah dengan garis dilatasinya. Di sini. Jika K-nya kurang dari 0, berlawanan. Jika K lebih besar dari 1, atau K kurang dari -1, transformasi perbesaran lebih besar dari bentuk semula atau bangun semula. Kalau K-nya terletak di antara -1 sampai 1, transformasinya pengecilan. Lebih kecil dari bentuk bangun semula. Dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan faktor skalanya K, A, X, Y, didilatasikan dengan pusatnya 0,0, K-nya ini faktor skalanya, maka bayangan titik A aksennya dengan didapatkan rumusnya KX, KY. Sedangkan untuk dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dan faktor skalanya K, rumusnya, misal ini ada A, koordinatnya X, Y, didilatasi dengan pusatnya A, B dan faktor skalanya K, maka A aksennya didapatkan untuk X aksennya itu K kali X min A ditambah A. Koma, untuk Y aksennya rumusnya K kali Y min B ditambah B. Contoh, bayangan titik B 1,3 didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2 adalah, ya, gunakan rumus ini ya, karena di pusat 0,0 dan faktor skalanya K, jadi A aksennya KX, KY bayangannya. Di sini titik P 1,3 didilatasi pusatnya 0,0, ini K2 itu faktor skalanya, maka bayangan titik B aksen adalah 2 kali 1, 2 kali 3. B aksennya didapatkan koordinatnya 2,6. Untuk contoh 2, bayangan titik D min 1,2 didilatasi terhadap titik pusat A 2,3 dengan faktor skala -1 adalah, jawab. Kita gunakan rumus ini karena pusatnya bukan di 0,0 tapi di A, B. Maaf ya. Ini baik. Tadi titik D min 1,2 akan didilatasi dengan pusatnya di titik A 2,3 dan faktor skalanya -1. Maka bayangan titik D aksen, kita cari K aksennya dulu ya. Untuk K aksennya kita gunakan rumus ini, -1 dikali -1 dikurangi 2 ditambah 2. Kita kerjakannya di dalam kurung dulu. -1, -2, -3. Negatif 1 dikali negatif 3 itu 3. 3 ditambah 2, 5. Maka didapatkan X aksennya 5. Sekarang untuk Y aksennya, gunakan rumus ini. K kali Y min B ditambah B. Jadinya -1 dikali
2 dikurangi 3 ditambah 3. Kerjakannya dalam kurung 2 dikurangi 3, negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1, 1 ditambah 3, 4. Maka Y aksinya didapatkan 4. Sehingga bayangan titik D jika didilatasi dengan pusat 2,3 dan faktor skalanya min 1 adalah 5,4 koordinatnya. Cukup sekian dari Bu Guru, semoga kalian paham. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan ada 3 soal di sini untuk latihan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi atau lewat japri ke Bapak Ibu Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.